Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kita masih membahas tentang Flutter. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Grid View Builder. Nah, Grid View Builder yang akan saya bahas nanti kita akan lihat hasilnya nanti seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan nanti ada dua kolom dan beberapa baris ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 3 baris ya. Nah, untuk membuat seperti ini kita harus menggunakan Grid View Builder. Jadi Grid View Builder itu memungkinkan kita untuk bisa membuat tampilan yang seperti ini ya. Oke, kita coba aja langsung ya. Nah, yang pertama itu yang harus kita siapkan adalah datanya ya. Jadi kalau untuk datanya sudah saya siapkan ya. Jadi di sini ada judul movie. Dalam kasus ini saya akan mengambil tentang movie ya. Ada gambar di sini, ada title-nya dan ada icon heart ya. Ada yang border saja, ada yang isinya. Nah, kalau yang ada isinya itu berarti favoritnya itu adalah true, sedangkan tidak ada isinya nanti itu favoritnya false. Jadi kalau kita lihat nanti data seperti ini nih. Ini adalah ID-nya, ini adalah judul, dan ini adalah contoh gambar yang saya sudah cari di internet. Jadi kalau kita coba pastekan nanti bisa dilihat ya. Nah, seperti ini nantinya ya, ada gambar. Jadi silakan nanti untuk mencari gambar bebas dalam kasusnya seperti apa ya. Di sini saya kasusnya ya tampilan movie ya, covernya sama titlenya sama icon heart ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk membuat seperti ini, untuk membuat seperti tampilan seperti ini, ya kita membutuhkan data yang seperti ini. Kalau kita lihat ada ID, title, gambar, ID, title, gambar, ID, title, gambar, dan favorit ya. Jadi ada 4 item sebetulnya ya. Oke, kita coba buatkan dulu di sini model datanya ya. Kita coba buatkan sebuah folder package, saya kasih nama models ya. Sebetulnya ini boleh tidak ada folder ya, tapi saya sudah kebiasaan. Saya itu suka mengorganisir file-filenya. Jadi kalau model-model semua saya kumpulkan ya, seperti di Laravel tersebut ya. Oke, kita coba buat di sini file ya, models new file ya. Misalnya saya kasih nama modelnya itu adalah movie ya, movie. Nah, seperti ini. Jadi ada kelas movie namanya ya. Di sini nanti dia punya final untuk ID ya. Saya buat string di situ ya. Final untuk title ya. Tipe datanya string juga. Ya, jadi ada final untuk image URL-nya ya. Image URL. Sorry, tipe datanya lupa, string ya, karena itu alamat URL. Oke, nah untuk is favorit atau untuk favoritnya itu saya buat boolean ya, tapi nggak final karena nanti dia tuh ada nilainya itu nanti kita akan tentukan langsung ya. Defaultnya nanti dia false ya, seperti itu ya. Jadi is misalnya favorite seperti ini. Nah, lalu kita buatkan konstruktornya ya. Jadi konstruktor itu sama kayak nama kelasnya. Dan saya buatkan bracket seperti ini ya, supaya kita tidak bingung nanti untuk menentukan parameternya ya, karena nanti ada title parameternya ya. Jadi this ID ya, kita ambil aja secara berurutan ya. This, jadi di sini menunjuk ke kepemilikan kelas ya, baik atribut maupun metode ya. Ini adalah konsep object oriented ya. This image URL, lalu this is favorite. Hanya saja nanti favorite defaultnya adalah nilainya false. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kenapa ada garis merah seperti ini, karena dia lihat nih, the parameter ID cannot have value of null because its type ya, but the implicit default value is null ya. Jadi supaya dia tidak null, kita buat required di sini ya, required. Nah, seperti itu ya. Sorry, itu kurang D ya, required. Nah, seperti itu ya. Di sini juga required. Oke.
required. Oke. Nah, kalau is favorite nggak perlu karena dia sudah ada nilainya walaupun nanti tidak diisi, defaultnya adalah false ya. Karena sudah kita tentukan di sini ya. Oke, ini jangan lupa semikolon ya. Nah, sekarang kita tentukan value-nya, nilainya ya. Ini nilai-nilainya ya. Oke. Saya buatkan sebuah package lagi atau directory ya. Misalnya ini datanya, nama directory-nya. Nanti di dalam sini ada sebuah data ya. Di sini kasusnya data movie ya. Nah, kita pakai var aja mungkin ya. Var movie boleh final ya. Karena kan tidak berubah juga datanya ya. Movie list ya seperti ini. Boleh juga final. Ya, dia berupa array ya, seperti ini. Dan dia akan menggunakan model atau struktur data yang di sini seperti ini ya. Dari ID, title, image URL, is favorite gitu ya. Jadi kita coba import ya. Karena data nanti keluar dulu ya, secara keluarnya seperti ini. Nanti ada directory models dan kita ambil. Nah, seperti itu ya. Jadi nama modelnya kan movie ya. Jadi kita tuliskan movie. Nah, jadi nanti ada ID di situ ya. Ada title, ada image URL ya. Jadi defaultnya nanti semua bentuk datanya nanti ada istilahnya ada modelnya, ada strukturnya ya. Kita copy aja karena kita nanti ada sebanyak 5 data ya. Ini yang kedua ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tinggal kita coba isi datanya ya. Nah, ini semua string ya. Oke, seharusnya kita kasih ini dulu tadi ya. Ini 001. Ini ya. Datanya adalah Dora. Ini judulnya ya, bebas nanti ya. Nah, saya paste aja nih. Oke, image URL-nya. Oke, yang ini. Jadi silakan cari dulu gambarnya nanti ya. Di sini sudah Di sini sudah saya cari supaya tidak lama ya. Nah, seperti ini. Oke, ini 002 ya. Lalu title-nya adalah Aladdin. Oke, seperti ini. Ini gambarnya. Nanti pastikan gambarnya memang bisa tampil ya. Takutnya nanti tidak ada gambarnya ya. Jadi tidak akan bisa ditampilkan nanti di aplikasi kita ya. Oke, ini film Indonesia. Oke, ini adalah URL-nya. Oke. Nah, kalau di atas ini berarti favorite-nya adalah false semua karena tidak ada nilainya. Jadi default-nya adalah false ya. Tapi kalau kita mau kasih nilai, tinggal dikasih aja nanti di sini is favorite ya. Oke. Bolehan ini ya. Nah, tuh ya, misalnya true. Oke ya. Sama nih ID-nya ini 004. Title-nya The Lost City ya. Oke, image-nya adalah ini ya. Oke, yang terakhir 005 KKN di Desa Penari. Ini film yang sempat booming ya. 005. Oke. Ini gambar covernya nanti ya. Oke, jadi di sini is favorite-nya saya buat true. Oke, kita sudah semua ya. Data sudah ya. Nah, sekarang kita coba ke model sudah, data sudah. Jadi kita akan coba ke lib ya. Di sini ada main. Namanya masih kosong ya. Jadi saya seperti biasa ya. Saya akan import material ya. Ini package yang sangat penting sekali karena banyak sekali kelas-kelas yang ada di sini ya untuk standar Flutter-nya.
Nah, di sini yang pertama kita bakal void main karena ini void yang paling penting yang akan dijalankan pertama kali ya. Ketika aplikasi Flutter dijalani. Nah, dia butuh sebuah kelas ya. Nah, kita buat aja stateless ya, nama kelasnya adalah myApp. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan panggil myApp. Dia tambahin konstanta ya. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita pakai material F ya. Material F seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini nanti dia warnanya purple ya, ungu ya. Jadi kita coba ya di sini color. Oke, kita pakai term aja ya. Kita pakai term ini nanti kita gunakan term data. Nah, di sini nanti primary swatch-nya itu nanti kita setting warnanya ungu ya. Colors purple. Nah, seperti ini ya. Ya, ungu seperti ini. Lalu nanti kita tambahkan sebuah home. Ini nanti kelas yang akan dipanggil pertama kali. Widget kelas yang akan dipanggil pertama kali ya. Nah, saya itu juga membiasakan untuk membuat apa ya, widget custom widget seperti itu ya. Home screen ini jadi saya akan buat jadi screen itu yang akan tampil ya, yang akan tampil di atau sebagai user interface-nya untuk dilihat atau untuk berinteraksi dengan pengguna ya. Jadi saya akan buatkan sebuah package nanti namanya screens. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini nanti saya akan buat sebuah data file home screen ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini jangan lupa import material dan stateless di sini home screen ya, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita panggil aja ya. Tapi jangan lupa diimport dulu ya. Main ada di sini, jadi masuk ke folder screen ya. Cukup titik nanti screen jadi home screen di sini. Dan di sini kita tambahkan nama kelasnya home screen. Nah, seperti ini. Tambahkan aja konstanta karena UI-nya kan statik ya, nggak berubah ya. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Kita coba buka device manager di sini. Kita gunakan emulator ya. Saya klik run di sini. Nah, ini adalah emulator saya. Oke, kita tunggu ya. Ini saya tutup minima saja. Oke, ini dia lagi menjalankan emulatornya. Oke, ini gimana kita atur ya? Oh, ini. Oke, kita coba atur. Oke, seperti ini ya. Nah, tuh. Saya coba letakkan di sini. Nah, nih. Ini bentuknya list view. Nanti saya akan bahas juga ya di video yang akan datang ya. Oke. Ini nama emulatornya ya. Emulator 554 mobile. Kita coba jalanin. Oke, ini emulator sudah jalan ya. Tapi dia masih hitam karena di home screen-nya ini tidak ada skyfall-nya ya. Kita coba tambahin ya. Skyfall. Nah, seperti itu. Nanti dia ada title di sini. Sorry. Ada app bar ya. Nanti ada app bar. Oke. Kita tambahkan title. Kita pakai widget text ya. Misalnya kita tambahkan judulnya adalah The Movies ya, seperti yang ada di slide saya ini, The Movies ya. Oke. Nah, ini kita tambahkan konstanta. Kalau kita coba tekan hot reload nanti. Nah, nanti kalau sudah ada scaffold nanti tampilannya bagus ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa membuat tampilan menggunakan grid view ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di sini ada body ya. Nanti body ini akan memanggil
widget custom kita. Saya akan tambahkan sebuah folder di sini, package, misalnya widgets ya. Oke, nanti di sini saya akan tambahkan sebuah file, misalnya namanya movies grid ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi import saya pisah-pisahkan ya. Material. Nah, di sini saya pakai stylus juga, stylus ya. Movies grid. Nah, seperti ini. Jadi di home screen ini nanti akan memanggil custom widget kita import dulu ya. Karena ini ada di screen home screen ini, jadi dia keluar dulu dari folder ini ya. Caranya titik 2 tadi. Import ya, titik 2, lalu menuju ke foldernya widget. Di sini ada movies grid. Oke. Di sini kita tambahkan movies grid ya. Kelas movie grid ya, boleh kita tambahkan konstanta ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba buat. Nah, di sini kita gunakan grid view ya. Grid view. Oke, grid view titik builder. Oke. Nah, di sini ada grid delegate ya. Ini akan mengatur beberapa kolomnya nanti. Ini item buildernya untuk menampilkan kontennya nanti. Sebelum kita import dulu ya, import datanya ya, di dalam folder data tadi ya. Karena kita ada di widget, jadi keluar dulu ya. Oke. Nanti sini ada data, nama datanya adalah movie ya. Oke, kita untuk mengetahui berapa banyak datanya itu kita pakai item count ya. Masih ingat ya, di data tadi ada sebuah variabel namanya movie list ya. Nah, jadi kita akan coba gunakan movie list karena sudah kita import ya. Kita titik length. Nah, ini untuk menghitung berapa banyak datanya. Lalu grid delegate ini nanti punya kelas namanya, kita ambil ini nih, sliver grid delegate with fixed cross axis count ya. Fix ya. Oke, nanti di dalamnya ada banyak sekali, ada cross axis count, jadi berapa banyak kolomnya. Jadi contoh seperti ini ya. Kalau di sini kan ada tuh dua kolom ya. Jadi di sini kalau kita mau 2 kolom, 3 kolom, kita tambahkan yang ini nih. Cross axis count kita maunya 2 kolom. Ya seperti itu. Apalagi main axis extend itu kita mau tingginya berapa tinggi ya. Jadi kalau kita lihat ini kan tinggi nih. Nah, ini berapa pixel ya. Nanti ada, kita tentukan nilainya misalnya 100, 150 tergantung kita ya. Nah, bisa jadi nanti kita pakainya rasio aja. Kalau saya sih senangnya pakai rasio ya. Jadi seperti ini. Kalau kita pakai chart aspek rasio, kalau saya buat ini adalah 1, berarti nanti antara tinggi sama lebarnya sama ya. Tetapi kalau saya lihat gambar saya ini kayaknya tingginya tidak sama dengan lebarnya ya. Jadi dia lebih condong lebih tinggi dibandingkan lebarnya. Maka rasionya harus di bawah 1 ya. Pecahan. Jadi misalnya saya akan buat 0,9. Nah, semakin kecil pecahannya nanti akan semakin tinggi ya. Semakin di atas 1 nanti dia semakin lebar. Ya seperti itu konsepnya ya. Jadi kalau 1 itu antara lebar sama tinggi sama, dan kalau di atas 1 nanti graph view-nya semakin lebar. Ya, tapi kalau dia semakin rendah pecahannya, misalnya 0,01 atau 0,01 itu lebih tinggi nanti dibandingkan 0,2 gitu ya. Jadi di sini saya akan coba 0,9 aja dulu ya. Oke, apalagi ya. Nah, ini ada cross axis spacing. Jadi jarak ini nih. Jarak, nah ini nih. Ya, jadi kalau kita coba besarin, ini kan ada jarak nih. Ya. Itu namanya cross ya, cross axis spacing kita buat coba 5 saja. Ya, lalu ada main axis spacing nanti jarak nih. Nah, nih. Ya. Jarak di sini. Ya. Oke.
Kita coba ya. Nah ini ada garis-garis ini karena dia kan tetap tuh nggak berubah-ubah, kita jadikan konstanta aja ya. Nah seperti itu ya. Oke, tinggal item buildernya. Kalau kita lihat item buildernya nanti dia butuh apa? Dia butuh build context sama int. Int ini adalah index ya. Nanti bisa kita buat ya. Index data yang keberapa ya gitu ya. Build context jadi bisa kita buat seperti ini. CTX misalnya index. Nah gitu. Kita buat pakai misalnya pakai kontainer nih ya. Nah seperti itu ya. Oke, kalau kontainer kan dia punya cal ya. Oke, seperti itu ya. Nah sekarang kita coba tambahkan teks saja ya. Teks kita coba ya. Jadi di sini kan ada movie list ya. Movie list pada indeks ke berapa, lalu kita akan tampilkan itu adalah title. Nah seperti itu, kita coba ya, kita coba lihat hot reload. Sorry. Nah ini kan sudah muncul nih. Oke ya, seperti itu ya, sudah muncul ya. Nah hanya saja kita itu mau nampilkan gambar ya, mau nampilkan gambar. Jadi kalau mau nampilkan gambar itu kalau kita lihat ya, bentuknya itu seperti ini ya, gambar lalu di sini ada title-nya. Nah ini pakai grid tile ya. Jadi kalau grid tile itu bisa dilihat di sini ya. Nah grid tile itu nanti seperti ini, ada header, ada char. Itu char itu nanti kita tampilkan gambar, lalu footer ya. Footer itu yang tulisan tadi, yang ini ya, yang title-nya ya, seperti itu ya. Nah nanti kita pakai char sama footer aja, header-nya nggak usah. Di sini kan nggak ada header-nya, kosong ya. Oke, nah kita coba ya. Jadi di sini saya tambahkan grid tile seperti ini. Nah nanti kalau kita lihat grid tile itu nanti butuh apa sih? Butuh header, nggak usah. Kita cukup requirednya itu child ya, karena ini paling dibutuhkan ya. Kalau footer nggak ada, header nggak ada, nggak apa-apa, key nggak ada, nggak apa-apa ya. Jadi childnya itu tadi seperti saya bilang, saya akan menampilkan gambar. Kita pakai, karena ini gambar diakses dari internet, jadi pakai image network ya. Nah ini alamat URL-nya ya. Jadi di data itu kan sudah ada URL-nya nih ya, image URL ya. Jadi tinggal saya buat movie list tadi ya, movie list indeks keberapa ya, lalu image URL. Nah seperti ini. Kalau kita coba hot reload, nah ini sudah muncul ya. Nah ini ada yang nggak muncul, nggak apa-apa, karena biasanya kan dia itu tergantung koneksi ke servernya gambar itu ya. Oke seperti ini. Nah ini muncul ya. Nah kita akan tampilkan title-nya di sini ya. Title-nya jadi title-nya itu nanti pakai yang footer tadi ya. Pakai footer. Nah nih, jadi footer itu kita tambahkan teks. Misalnya movie list ya, index, lalu ini title ya. Kita coba hot reload lagi. Nah ini ada title ya, ada title. Hanya saja titlenya kalah oleh gambarnya ya, karena titlenya hitam ya, gambarnya banyak nuansa hitam juga ya. Nah kalau saya lihat di sini kan, di sini ada kayak apa ya, ada kayak warna hitam ya. Nah lalu susunannya nanti di sini ada tulisan, di sini ada icon ya. Nah itu pakai apa? Itu nanti pakai yang namanya grid tile bar. Jadi ikonnya itu kita letakkan di trailing ya, di trailing. Sedangkan nanti judulnya ini adalah di title di sini. Nah kita tidak pakai leading, kita tidak pakai subtitle. Jadi kita cukup pakai yang title sama trailing aja. Trailing untuk menampilkan hati, title untuk menampilkan judul filmnya ya. Oke kan, kita coba ya. Di footernya itu berarti ya, di footernya itu saya tambahkan widget lagi. Ya, Flutter itu widget tree ya. Jadi widget di dalam widget maksudnya ya. Get tile bar. Nah, nanti seperti saya bilang tadi ya, kita tidak pakai leading. Kita cukup pakai title untuk menampilkan judul filmnya ya. Movie list, index ya. Lalu title, lalu nanti di trailingnya untuk menampilkan hati ya. Untuk menampilkan hati itu
pakai icon ya, icons misalnya favorite ya gini. Nah, favorite ya. Kita coba dulu ya. Kita coba hot reload. Nah, ini sudah bagus ya. Sorry. Itu ya. Ya, ini sudah bagus nih. Tuh, itu sebetulnya sudah ada hati nih, tapi hatinya putih ya. Putih. Nah, kita coba kasih gretal banyak, kita kasih warna ya, color ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini ada background color nih. Nah, ini kita kasih warna colornya misalnya black ya, black. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hitam ya. Hitam seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini dia kayak ada transparan itu ya. Blacknya tidak terlalu hitam seperti yang ini ya. Ini kan hitam betul nih, nggak ada transparannya ya. Oke, itu caranya gini. Kita pakai black, misalnya kita pakai yang 87 ya. Itu kemungkinan persennya kali ya. Nah, itu ini sedikit transparan ya. Oke, mungkin kita transparan lagi nih. Jangan yang 87, sedikit transparan lagi, yang di bawahnya sedikit ya, 54 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, nah sekarang gambarnya itu tidak memenuhi seperti yang saya punya. Ya, kalau ini kan punya nih penuh nih. Itu di sini nih, di sini di image network ini ada lagi. Kita pakai fit ya. Kita pakai atribut fit di sini, fit. Nah, nanti kalau kita lihat di sini nanti ada yang namanya box fit ya. Nah, kita pakai box fit, fit. Kita pilih yang cover nanti, tapi bebas nanti silakan di ini ya, dicoba-coba ya. Kalau cover ini nanti dia akan di stretch sehingga nanti sesuai dengan kontennya atau wadahnya ya. Kita pilih cover. Nah, akibatnya nanti gambarnya membesar, jadi dia menyesuaikan. Nah, tuh ya. Dia akan di stretch tapi stretchnya profesional ya. Seperti itu ya. Oke, ini hampir selesai nih kita nih. Apa lagi kurangnya? Kalau kita lihat di sini kan ada sedikit jarak ya antara kiri kanan atasnya, itu padding pada grid view buildernya ya. Di grid view buildernya ada padding juga ya. Padding, jadi kita coba buat paddingnya itu pakai all ya. Misalnya kita kasih nilai 8 ya, 8.0 ya, double ya. Oke, kita coba lihat. Nah, itu ya. Oke, tadi ini jarak ini ya. Bisa diatur di main axis spacing, cross axis spacing nantinya ya. Betul nggak ya? Kalau main axis spacing ini jarak ini ya. Kita coba aja jarak yang ini ya. Kita coba ya. Takutnya terbalik nanti. Oh, ini main axis spacing ya. Nah, saya terbalik ya. Jadi yang di bawah ini main axis spacing, ini main axis spacing, yang ini cross ya, cross axis spacing ya. Untuk kita coba ya. Kalau enggak nanti kita salah persepsi ya. Oke, ini cross axis spacing, ini main axis spacing. Nah, lalu pertanyaannya, oke, ini saya buat konstanta dulu deh supaya nggak ada garis-garis sini ya. Begitu juga dengan yang ini nih. Oke, kayaknya bukan di sini ya konstantanya ya. Ini bukan konstantanya, harus dipindahkan ya. Caranya dibawa ya. Oke, diurutinnya ya. Nah, ini konstanta. Nah, seperti itu ya. Nggak ada lagi ya garis-garis bawah ya. Oke, kita coba refresh lagi. Hot reload ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia seperti melengkung ya. Oke, itu apanya ya? Dia melengkung ya. Jadi kalau kita lihat ya, lengkungan itu akibat kalau kita buat di sini, kalau kita buat di apa ya? Di kontainernya itu bisa nggak dia melengkung ya? Sebetulnya bisa juga nih. Kalau kita buat decoration ya, misalnya box decoration, tapi mempengaruhi nggak ya? Misalnya kita buat border radius ya, border radius misalnya sikularnya adalah 12.0 lengkungannya ya. Apakah ini melengkungin? Sepertinya nggak ada dampaknya ya di kontainer ini ya.
Berarti nanti kita akan coba tambah oke, atau kita bungkus ini kayaknya di sini nggak ada dampaknya nih. Kita coba ya. Kita coba. Kalau di movie list di mana ya? Movie-nya itu di mana ya tadi ya? Di ini kalau kita bungkus ya. Misal kita bungkus dengan container di sini ya. Decoration misalnya ya, box decoration ya, lalu border radius ya. Belajar itu dengan coba-coba seperti ini, nggak apa-apa ya. Nah tuh kita coba apakah dia akan melengkung. Oke, tidak ada pengaruhnya ya, tidak ada, sebetulnya melengkung tapi gambarnya tidak ikut melengkung sebetulnya. Nah berarti kita coba jangan yang ini nih, kita coba pakai clip rag coba ya. Kita coba pakai clip rag ya. Oke, bentar. Clip ya. Nah yang ini nih ya. Oke, ini kayaknya ada yang salah nih. Nih kita coba pakai border radius titik sekuler 12.0. Apakah gambar yang bisa kita buat lengkung? Oke, kita sudah bisa melengkung gambarnya ya. Tetapi pertanyaannya lagi kalau kita coba capture ya. Saya akan coba capture. Oke, kita coba besar ini. Nah, ini kita bisa lihat dia melengkung ya. Ini juga melengkung ini. Tapi di sini gambarnya sebetulnya melengkung ya. Nah, tetapi tulisan yang bukan tulisan ya, warna hitam ini dia tidak melengkung ya. Kenapa? Karena hitam ini kan kita buatnya di grid bar tadi ya. Sedangkan kita hanya melengkungkan gambarnya ya, seperti itu ya. Oke. Gimana kalau seandainya kontainernya aja kita ganti dengan clip rag ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ini kita hapus ya. Kita hapus. Oke, sampai di sini. Ya, nah kita hapusin di sini. Dan ini kayaknya kelebihan ya. Nah, kita coba kontainernya aja kita ganti ya. Kita ganti dengan clip rag ya. Nah, yang ini nih. Lalu kita buat border radius sekuler 12.0 ya. Oke, kita coba nih. Oke, kita sudah sukses ya. Nah, sekarang kita coba capture ya. Nah, ini sekarang saya coba besar ini. Saya ngomongnya berpelet-pelet, salah-salah ya. Gak apa-apa. Nah, ini saya besar ini ya. Nah, nih ya. Sudah radiusnya sudah betul ya. Oke. Nah, tinggal apa lagi ya? Kalau kita lihat target kita kan seperti ini. Nah, ini nih belum nih hatinya ya, ada yang border saja. Kalau ini kan putih semua nih ya, dan berisi semua. Oke. Kalau untuk mengubah icon ini kan itu tergantung apakah dia favorit atau enggak ya. Jadi kita bisa pakai pengkondisian ternary ya. Jadi gini nih. Is favorite, sorry. Movie list ya. Movie list pada indeks keberapa is favorite. Kalau dia true, maka nanti icon favoritnya penuh. Tapi kalau dia false, maka nanti ikonnya hanya bordernya saja. Ya, kita coba. Favorite border. Nah, seperti itu. Ini boleh ditambahkan konstanta karena nilai yang tetap ya. Oke, kenapa kita tambah konstanta ya? Supaya waktu kita mereveal ulang ya, nilai-nilai yang ada konstanta itu tidak akan direveal lagi, karena kan yang namanya konstanta itu kan tetap ya, kecuali variabel ya. Maka nanti ketika kita reveal ulang atau kita tekan tombol hot reload ya, nanti widget-widget yang ada konstanta itu tidak akan direveal ulang. Maka dengan cara seperti itu nanti aplikasi pelatih kita akan berjalan cepat ya. Oke.
Nah, ini sudah betul ya. Ini border dan ini ada isinya. Tetapi kalau dia mau warna merah seperti apa? Ya, tinggal kita tambahin aja di sini. Di sini ada color, nanti di ikonnya itu ya. Kita kasih colors red ya, seperti ini. Sama yang favorite border juga, color ya, colors red ya. Oke, jadi ini kita susunnya seperti ini aja nih biar enak dilihat ya. Oke, kita ke bawain aja nih. Oke, seperti itu ya. Hot reload. Oke, kita sudah selesai ya. Target kita mau buat seperti ini dengan menggunakan Grid View Builder, dan kita juga tadi menggunakan Grid Tile, kita menggunakan Grid Tile Bar ya. Lalu kita tadi mengenal icon ya, seperti itu ya. Image network ya, ada banyak yang kita sudah pelajari di sini ya, untuk membahas bagaimana membuat UI seperti ini ya. Dan satu lagi tadi kita membuat custom widget ya, jadi kita pecah-pecah seperti ini ya, kita pecah-pecah seperti ini. Apakah ini bisa dipecah lagi? Sebetulnya bisa nih kita pecah lagi. Jadi kalau kita lihat di sini kan main, home screen, jadi dari home screen tadi di movies grid ya, movies grid nanti. Nah, ini bisa kita pecah lagi sebetulnya. Kalau kita mau nanti yang ini nih, kita ambil ya. Nah, ini kita ambil, kita cut ya. Kita sederhanakan, misalnya kita letakkan di sini nih. Ini misalnya movie box misalnya ya. Movie box. Oke, ya. Di sini saya import material dan saya buat stylus ya. Movie box ya. Oke, dan ini saya pastekan di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang movies grid ini nanti movies grid ini nanti kita import ya, karena ini sama-sama widget ya, antara movies grid sama movie box, jadi ngimportnya itu cukup titik. Nah, langsung nanti ada movie box ya. Di sini kita akan panggil movie. Dengan cara pecah seperti ini kita lebih mudah menelusurinya kalau saat terjadi error ya, seperti itu ya. Oke, di sini ada masih merah nih, ada salah nih. Oke, ini dia tidak mengenal movie list ini ya, karena movie list kan ada di sini nih. Ya, ada di pada data ini ya, movie list ya. Jadi kita akan coba buatkan di sini final string untuk title ya, variabel kelasnya ya. Lalu final string untuk image URL ya. Di sini final ball untuk is favorite seperti ini ya. Lalu jangan lupa nanti kita buat constructornya, di constructornya ya, kita letakkan di sini. Di sini this title, di sini this image URL ya, di sini this is favorite ya. Nah, ini kita butuh required ini ya, required. Oke, di sini juga required, required. Oke, nah ini juga required. Oke, nggak ada lagi salah ya, ini key-nya di sini ya. Nah, sekarang ya, waktu di sini nanti cukup kita pakai ini aja nih, title image URL ya, is favorite. Jadi ini kita hapus karena variabelnya nggak ada di sini nih ya. Title oke, is favorite oke, lalu image URL ya. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana caranya dia mendapatkan nilainya ya? Nah, waktu kita panggil, kita kasih nilainya ya. Jadi title itu yang tadi, karena di sini ada datanya movie list tadi ya. Movie list index ini untuk title. Oke, lalu image URL movie list ya.
index keberapa, ini image URL. Oke, lalu is favorite movie list ya, indexnya, lalu ini nanti is favorite. Nah, jadi kalau kita lihat kan lebih simple ya. Jadi yang pertama itu kan di main akan panggil home screen. Jadi setiap file itu lebih simple ya, lebih mudah ditelusurin ya. Home screen nanti akan memanggil movie script ya. Movie script nanti akan memanggil movie box ya. Jadi dan dia akan lebih simple seperti ini ya. Ini movie boxnya. Oke. Ya. Nah, inilah kita mengenal banyak hal di sini ya untuk bagaimana menampilkan UI seperti ini ya. Oke, itu saja saya rasa penjelasan saya mengenai many widgets di video ini ya. Banyak sekali widget yang saya kenalkan di sini ya. Mudah-mudahan dipahamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.